Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk session ini kita akan belajar bagaimana cara menginputkan beban merata pada frame, beban merata maupun beban join ya. Jadi nanti akan saya bagi lagi untuk session ke depannya bagaimana cara menginputkan beban segitiga dan trapesium. Biasanya itu berupa beban dari plat. Itu untuk section selanjutnya. Namun sekarang kita hanya fokus pada beban pada frame, baik itu beban merata maupun beban titik. Nah, untuk menghilangkan tampilan seperti ini ya, untuk menghilangkan tampilannya Anda cukup memilih menu assign, clear display of assign. Jadi tampilan akan bersih. Bukan menghapus beban, tidak, hanya menghilangkan tampilan gayanya. Kalau Anda ingin menunjukkan beban yang telah Anda masukkan, Anda display show load berupa join seperti yang saya hilangkan sebelumnya, beban win ya, seperti yang telah diperagakan di video sebelumnya. Oke, dia akan muncul. Jadi kalau kita ingin melihat beban yang telah kita masukkan, kita pilih display show load join atau frame. Tapi nanti akan kita jelaskan lebih detail ke depannya. Sekarang kita akan berbicara bagaimana cara menginputkan beban berupa beban merata pada frame terlebih dahulu. Satuan ton meter, oke. Saya akan pilih frame ini. Ya, saya akan misalkan frame ini. Dua frame ini. Seperti biasa, seperti hal memasukkan beban pada join, kita pilih assign. Kita pilih frame load, namun kita pilih distribute. Jadi Anda lihat join load tidak aktif karena kita tidak memilih join. Yang kita pilih, yang kita blok adalah frame. Jadi seandainya Anda mengeblok seperti ini, yang dimana join dan frame aktif, join akan aktif juga. Tapi lebih baik kita hanya memilih apa yang kita butuhkan sehingga meminimalisir kesalahan. Jadi frame load, distribute. Nah, untuk menu yang di atas ini ya, ini difungsikan nanti untuk mengisi beban pada frame yang berupa segitiga dan trapesium, yang dimana itu merupakan beban berasal dari beban plat. Namun untuk beban merata kita hanya menggunakan menu yang di bawah ini. Jadi kita misalkan memilih beban mati atau super dead ya, karena beban luar, karena kita sepakat bahwasanya yang sejak awal dead adalah beban dari frame yang dimodelkan, sedangkan untuk beban yang diinputkan dari luar meskipun sama-sama beban mati kita menggunakan super dead. Saya akan masukkan beban 100 ton per meter karena menggunakan satuan ton meter. Saya ketik oke. Anda lihat akan ada tampilan seperti ini. Jadi berupa ton meter. Anda klik framenya, Anda klik kanan, Anda bisa lihat loadnya. Anda lihat super dead 100 dimulai dari titik 0 sampai dengan 5. Artinya dari ujung sini sampai dengan ujung ini sepanjang frame itu sebesar 100. Oke. Ini untuk pembebanan frame. Nah, lalu bagaimana dengan pembebanan frame yang tidak horizontal? Misalkan dia bentuk vertikal seperti kolom. Oke, kita misalkan contoh pada kolom ini. Saya blok 3 kolom ya. Sementara saya hilangkan dulu tampilannya ke display. Saya klik pilih frame kolom ini, kita akan berikan beban merata ya, jadi assign frame load distributed super dead. Oke. Kemudian saya akan global, namun saya arahkan karena kita memberikan arah gaya dari sebelah sini, jadi arah sumbu X
Kita tidak bicara sumbu lokal terlebih dahulu, kita bicara sumbu global. Sumbu X 100, Anda bisa lihat seperti ini. Jadi dia merata sepanjang kolom dengan arah X. Nah, ini akan muncul karena merupakan beban yang sejenis. Kita tadi memasukkan balok ini berupa superdead, dan ini juga superdead. Ini hanya permisalan ya. Seharusnya kalau seperti ini angin, tapi tidak masalah, ini hanya permisalan. Dia akan muncul seperti ini, arah X. Lalu bagaimana pertanyaannya seandainya bentuk frame tersebut tidak horizontal dan tidak vertikal? Otomatis kita tidak bisa menggunakan sumbu global, kita harus menggunakan sumbu lokal. Nah, ini fungsi sumbu lokal. Kita aktifkan sumbu lokal pada frame. Oke. Misalkan kita tujuannya adalah pada frame ini, ya. Anda lihat di sini. Saya akan perbesar. Fokus pada frame yang di blok. Merah 1, putih 2, biru 3. Saya ingin memberikan beban merata yang tegak lurus terhadap frame. Berarti arah mana? Putih. Karena arah putih ini ke atas, sedangkan kita akan memberikan gaya bebannya ke arah bawah yang tegak lurus dengan frame ini, berarti nilainya akan minus. Kita beri nilai minus nanti. Kita assign frame distributed. Kita pilih lokal. Oke. Kita pilih directionnya. Diingat arah putih ya, karena sumbu lokal yang tegak lurus yang sesuai dengan maksud penginputan beban kita adalah sumbu 2 putih ini, merah, putih, biru 1, 2, 3. Kita pilih nomor 2, kemudian kita pilih lokal. Kita asumsikan ini adalah beban salju, misalkan ton meter. Anda lihat di sini akan muncul beban seperti ini. Oh, mohon maaf, nilai minus ya. Jadi di saat saya masukkan nilai itu plus, bisa Anda lihat ini arahnya akan sesuai dengan arah sumbu lokalnya. Kita blok lagi, assign frame load distributed, snow tetap, kemudian kita replace, kita ganti artinya. Jadi beban yang tadi kita ganti, kita arahkan min. Jadi ini sebagai pelajaran Anda juga, kesalahan seperti ini yang sangat fatal seandainya kita kurang teliti, dan banyak sekali teman-teman saya alami kesalahan dalam memasukkan beban karena pengaruh kurang telitinya dalam melihat arah sumbu lokal dari frame tersebut. Arah ke atas, sekarang kita pengen arah ke bawah, kita minus sumbu lokal 2. Oke, Anda lihat. Nah, seperti ini. Jadi dia akan tegak lurus dengan frame arah ke bawah. Dia berlawanan dengan sumbu 2. Oke. Ini untuk beban merata pada frame. Nah, sekarang pertanyaannya, kita pengen memberi beban terpusat pada frame. Bagaimana caranya? Sementara kita clear displaynya, kita tampilkan pada window ini. Saya akan pilih frame ini. Kita ingin memberikan beban titik pada tengah frame ini. Assign frame load point. Jadi kalau ini merata, kalau ini point, ya. Nah, point load. Jadi untuk seandainya kita ingin memasukkan beban 4, ya, ada 4 beban pada frame-nya, 4 ini akan kita gunakan. Namun seandainya hanya 1, misalnya kita hanya ingin menggunakan pada tengah-tengah frame, jadi hanya 1 yang kita pilih, yang ini kita nolkan semua, yang ini kita rubah menjadi 0,5. Distance ini artinya relatif ya. Jadi 0,5 artinya 0,5 L dari panjang
Misalnya ini panjangnya 500, jadi 0,5 dari 500 cm, jadi tengah-tengahnya. Jadi ini 0,5 ini jarak relatifnya. Kita masukkan misalkan 10 ton, merupakan beban super dead misalkan. Anda lihat, kita klik OK. Nah, ini tepat pada frame, tengah-tengah frame. Misalkan Anda pengen memberikan dua gaya pada 1/4 dan 3/4-nya. Jadi ini 1/4 ya, 0,25 dan 0,75. Jadi seandainya gini, seandainya Anda pengen masukkan dua gaya, berarti dua kolom ini dinolkan. Jadi kita hanya menggunakan dua kolom terakhir. Kalau seandainya satu gaya, satu kolom terakhir yang kita gunakan, yang lain kita nolkan. Kita beri nilai 10 juga. Anda bisa lihat, ada kita replace, jadi ini akan hilang, akan tergantikan dengan beban yang baru ini. Seperti ini. Bagaimana seandainya kita pengen 3 atau 4? Oke. Kita beri contoh 4 poin. Dan kita akan gunakan semuanya. Misalkan ini pada 0,1 L, ya 0,1 dari panjangnya. Jadi misalkan panjang frame ini 5 meter, 0,1-nya berarti 50 cm ya. Yang ini kita asumsikan 0,2 dari panjang total. Yang ini kita asumsikan 0,5. Yang ini kita asumsikan 0,85. Ini misalkan kita bernilai 5 dan 5. Kita beri nilai yang berbeda, biar bisa terlihat. Replace. Jadi dua gaya ini akan hilang, akan tergantikan. Kita klik OK, Anda bisa lihat seperti ini. Jadi ini 0,1, 0,2, 0,5, 0,85 letak gaya yang kita inputkan. Dan jadi pertanyaannya, seandainya Anda ingin memasukkan lebih dari 4 gaya, bagaimana caranya? Sedangkan frame load, point load yang tersedia hanya 4. Nah, ini tekniknya. Misalkan Anda ingin menambahkan lagi pada ini 0,1, 0,2, 0,5, 0,85. Anda ingin menambahkan 2 atau 4 bahkan. Yang Anda lakukan adalah menambah add. Oke, add. Misalkan Anda ingin menambah 2 gaya lagi, berarti kita nolkan ini. Kita gunakan pada kolom yang terakhir 3 dan 4. Ini 0,5 sudah. Anda ingin menambah di 0,7-nya. Dan ini di 0,9-nya. Anda ingin tambahkan gaya, misalkan bebannya 15 misalkan 15. Ingat, Anda pilih add. Artinya apa? Gaya-gaya yang sini tidak akan hilang, namun akan ditambah. Beda kalau Anda pilih replace. Replace berarti gaya yang tampil di sini akan hilang, digantikan dengan 2 gaya ini. Namun kalau kita pilih add, gaya yang 4 ini masih akan ada, kemudian akan ditambah dengan gaya yang kita input barusan ini. Kita klik OK. Nah, Anda lihat gaya yang kita masukkan 15. Kita perbesar seperti ini. Jadi bila kita ingin menambah beban itu, Anda harus pastikan bahwasanya menu add ya harus Anda pilih. Kalau dari replace, semua akan hilang, akan tergantikan dengan yang baru. Ini pada frame. Baik, selanjutnya ialah bagaimana cara memasukkan gaya yang searah dengan sumbu batang. Misalkan saya ingin memberikan gaya pada titik ini yang searah dengan sumbu batang dari frame ini. Jadi dia akan menekan ke arah sumbu batang, tapi berupa beban
titik. Kalau kita menggunakan sumbu global tentu tidak bisa, karena sumbu global hanya mengarah pada horizontal dan vertikal. Untuk miring tentu kita akan mengandalkan menu dari sumbu lokal dari frame itu sendiri. Nah, berhubung kita ingin memasukkan pada titik ini, yang dimana merupakan frame dari yang saya blok ini, caranya ialah Anda klik frame-nya. Jadi tidak perlu join-nya, Anda cukup klik frame-nya. Kemudian sebelum Anda memilih menu assign, Anda perhatikan terlebih dahulu tampilan dari ini ya, global local axis-nya, mohon maaf. Ini arah panahnya, arah panah itu menuju ke bawah sini. Ini artinya apa? Saat penggambaran saya mulai dari titik ini menuju titik ini. Jadi arah panah yang merah ini menunjukkan arah penggambaran kita. Jadi ini awalnya dan ini akhirnya. Jadi kalau kita tentukan dengan jarak relatif, ini adalah 0 dan ini 1. Dan kalau kita ingin masukkan beban pada titik ini yang menekan pada searah dengan sumbu batang, berarti ini pada titik 0. Jadi kita blok terlebih dahulu frame-nya, assign, frame load, point, ya. Kemudian kita pilih, ingat searah sumbu batang, berarti pilih nomor warna merah, berarti nomor 1. Kemudian ini adalah saya katakan tadi, arah merah itu menunjukkan ke arah bawah. Ini berarti saya menggambar dari titik ini menuju titik ini. Jadi ini titik awal dan ini titik akhir. Artinya ini 0 dan ini 1. Dan kita ingin masukkan beban pada titik ini, berarti ini merupakan 0. Jadi yang ini saya nolkan karena kita menggunakan satu titik. Jadi kolom terakhir yang kita gunakan 0. Saya masukkan 15 ton misalkan, akibat beban angin misalkan, lokal, arah direction 1 karena warna merah, sejajar sumbu batang, plus atau minus, plus karena arah dengan sumbu lokalnya. Anda bisa lihat, saya klik OK, Anda bisa lihat di sini gaya yang kita masukkan sesuai dengan arah batangnya. Jadi ini merupakan salah satu teknik yang digunakan para engineer untuk memasukkan beban aksial ya, beban aksial pada frame yang posisinya tidak sesuai dengan sumbu global. Jadi kita bisa memanfaatkan sumbu lokal pada frame untuk memasukkan beban yang searah dengan sumbu batangnya. Atau kita pengen memasukkan beban yang tegak lurus dengan sumbu batang, tetap pada titik ini. Saya clearkan terlebih dahulu. Misalkan kita ambil frame yang sebelah sini saja. Saya blok. Ya, Anda lihat di sini arah merah ke bawah, berarti ini 0, ini 1. Kita akan memberikan gaya aksial yang tegak lurus pada titik ini. Ya, pada titik ini tegak lurus terhadap sumbu batang. Dan ini kita menggunakan sumbu lokal berapa? Kita lihat, kita putar frame-nya. Berarti sumbu putih ya. Anda bisa lihat yang tegak lurus dengan sumbu batang ada sumbu warna putih. Ini ada nomor berapa? Nomor 2, merah, putih, biru, berarti nomor 2. Dan arahnya ke atas karena kita ingin memberikan arah tegak lurus yang ke bawah, berarti akan bertolak belakang dengan arah ini. Dan nilainya adalah, kita pilih assign frame point ya, karena kita konsentrasi pada poin. Kita ketik 1, sumbu lokal 2, minus 15 misalkan. Anda lihat, maaf, minus 15. Anda lihat seperti di sini. Karena ini
window yang saya aktifkan tadi, jadi muncul di sini. Kita klik display, load frame, karena kita tadi mengeblok berupa frame bukan join. Kita pilih win, oke. Ada di sini nilai 15 di sini, yang tegak lurus sama seperti ini. Jadi untuk pembebanan pada frame ya, pada frame baik itu berupa beban merata maupun berupa beban titik, saya pikir cukup. Untuk seksi selanjutnya kita akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya mendesain atau menginputkan beban berupa beban segitiga dan trapesium. Oke, untuk session ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.